Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita bisa melanjutkan pelajaran sebagaimana biasanya seperti pada hari-hari yang kemarin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, untuk ketua kelas 6 silakan maju untuk memimpin doa. Anak-anak sekalian, siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah dari semua kelas semuanya hadir. Untuk selanjutnya Bapak Guru akan membacakan kompetensi dasar untuk kelas 6 yang akan kita capai hari ini adalah untuk menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Nah anak-anak kelas 6, selanjutnya kalian Bapak tugaskan untuk mencatat nama-nama benda yang apabila dibakar tidak akan terbakar atau tidak akan hangus dibakar oleh api. Nah anak-anakku sekalian, untuk kelas 5 silakan kalian membentuk kelompok. Dan ini Bapak bagikan masing-masing kelompok untuk kalian kerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Dikerjakan dengan cara berdiskusi, bekerja sama, hingga kalian menemukan jawaban yang tepat daripada apa yang Bapak tugaskan. Di situ sudah Bapak bagikan gambar bangun datar, kemudian ada kartu-kartu yang berisikan tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, tugas kalian nanti adalah untuk tempelkan gambar bangun datar itu pada kolom yang sudah tersedia. Ya. Kemudian tuliskan nama bangun datar itu apa namanya. Kemudian sifat-sifat bangun datar, pada kolom sifat bangun datar itu kalian tinggal tempelkan dari kartu-kartu yang sudah Bapak bagikan tadi yang bertuliskan tentang sifat-sifat bangun datar. Artinya di sini gambar, nama, dan sifat-sifat bangun itu harus sesuai. Untuk sementara Bapak akan ke kelas 6. Baik, coba kamu Susi sebutkan nama benda apa saja yang tidak hangus dibakar api. Baik. Kamu Amir. Baiklah. Nah, itulah nama-nama benda yang tidak hangus dibakar oleh api. Benda yang tidak hangus dibakar oleh api ini biasanya memiliki sifat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian benda yang mudah atau hangus dibakar oleh api ini biasanya memiliki sifat mudah terbakar. Mudah dibakar oleh api, contohnya kayu, plastik, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian siswa kelas 6, seperti halnya tadi pada siswa kelas 5, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, anak-anak kelas 6, di sini Bapak sudah membuatkan kalian tabel di mana nanti kalian akan mencatat daripada nama-nama benda yang terdapat dalam gambar yang akan Bapak bagikan. Kemudian nanti kalian akan mengklasifikasi, artinya kalian akan membedakan, tinggal memberi tanda checklist pada kolom konduktor atau isolator sesuai dengan jenis benda yang kalian catat namanya pada lembar kerja kalian. Silakan. Baiklah, siswa kelas 5, apa kalian sudah selesai mengerjakan diskusinya? Baik, ada yang bisa Bapak bantu? Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, untuk kelompok 1 beri A+. Sekarang silakan kelompok 4, kelompok terakhir. Nah, ada pertanyaan yang dari hal apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi? Baik. Nah, anak-anak sekalian, dari hasil pemaparan kalian tadi, Bapak menyimpulkan semua yang sudah kalian catat, semua yang sudah kalian tulis, semua yang sudah kalian tempelkan di papan tulis, semuanya itu sudah benar. Itulah sifat-sifat bangun datar segitiga, sifat-sifat bangun datar persegi panjang, trapesium, dan lain sebagainya. Jadi itu silakan nanti hasil LKS-nya kalian tempel di papan karya siswa yang ada di belakang kelas kita. Silakan nanti dibaca-baca untuk menambah pengetahuan kalian, untuk lebih memperkuat daya ingat kalian terhadap sifat-sifat bangun datar. Nah, selanjutnya kalian siswa kelas 5, Bapak akan membagikan soal teks yang untuk kalian kerjakan secara mandiri. Artinya kalian kerjakan secara sendiri-sendiri, tapi jangan ada yang nyontek ya. Baiklah, siswa kelas 6, bagaimana? Sudah selesai melaksanakan diskusinya? Baik.
Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kelompok-kelompok yang lain silakan mendengarkan, silakan menyimak, sekaligus nanti setelah presentasi temannya silakan memberi tanggapan ketika diperlukan. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Apakah ada hal yang perlu ditanggapi dari pemaparan kelompok 1? Baiklah, silakan duduk kembali ke tempat. Untuk kelompok terakhir silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dari hasil pemaparan kelompok 4, adakah hal-hal yang perlu kita tanggapi? Bahwa yang namanya isolator itu adalah benda-benda yang tidak baik dalam mengantarkan panas. Contohnya ini kertas. Kalau dibakar dia akan terbakar, panasnya akan habis terbakar. Nah, kalau benda-benda yang baik dalam menghantarkan panas itu disebut sebagai konduktor panas. Ada panci. Nah, di sini ada sendok misalnya. Sendok itu bisa disebut sebagai konduktor panas karena ketika dia dibakar, panasnya akan menyebar sampai ke tangan kita apabila dibakar ujungnya. Itu adalah ciri-ciri daripada konduktor panas. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bapak sudah memiliki lembar-lembar soal yang akan saya bagikan pada kalian semua dan dijawab oleh masing-masing orang. Tidak boleh menyontek, tidak boleh meniru pekerjaan temannya. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, jika sudah selesai silakan dikumpulkan hasilnya ke meja Pak Guru. Untuk kelas 5 silakan di sebelah kanan, untuk kelas 6 silakan di sebelah kiri. Pak Guru akan memeriksa hasil-hasil pekerjaan kalian untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Nah, anak-anak sekalian, setelah Bapak memeriksa jawaban kalian, ternyata semuanya mendapat nilai-nilai yang bagus. Nah, untuk itu perlu kalian dengan cepat merasa puas. Tetaplah dengan cara belajar kalian sendiri, luangkan waktu kalian di rumah untuk belajar, membuka kembali pelajaran di rumah untuk mempertahankan nilai-nilai kalian yang baik ini. Oke, baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.